Masya Allah ya. Eh, kita ini padahal sejak lahir ya bareng, jiwa dan raga jadi satu gitu ya. Tapi ternyata banyak di antara kita ini yang nggak begitu kenal gitu ya sama diri kita sendiri. Potensi kita apa, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Nah, sebelum nyampe ke sana kita mau kenalan lagi sama diri sendiri. Apa sih sebenarnya beda potensi dan bakat, dan apakah potensi ini bisa dibentuk dengan kebiasaan? Silakan, Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Feti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, penciptaan kita sebagai manusia ini sungguh luar biasa. Bahkan Allah sendiri sudah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Jadi kita ini sempurna versi diri kita menurut Allah. Jadi masing-masing diri kita ini sudah diberikan Allah keistimewaan, diberikan Allah potensi, diberikan Allah kemampuan yang kita sendiri orang yang harus paling kenal dengan itu semua. Tapi seringkali kita ini tertutupi oleh komentar-komentar orang sekitar kita, gitu kan? Jadi sejak kecil kita ini sudah mendapatkan labeling atau istilah-istilah dari orang sekitar kita. Ini yang suka ngomong nih, ini yang bisa ini, itu dan sebagainya. Itu dari orang lain, gitu kan. Nah, ada baiknya semua itu bisa kita lakukan sejak dini, sejak awal, sehingga kita benar-benar tahu, oh ternyata aku ini memiliki kelebihan di bidang ini. Tetapi ada hal-hal yang harus kuperbaiki di bidang ini. Jadi self knowledge kita itu benar-benar dimulai dari kesadaran diri kita bahwa kita ini istimewa. Kita ini makhluk yang diberi Allah berbagai macam hal yang bisa kita kembangkan. Nah, cara yang paling perlu kita gali dari diri sendiri adalah bagaimana kita sering melakukan muhasabah, sering ngobrol dengan diri kita, sering peduli dengan diri kita, dan itu harus bisa kita lakukan sesering mungkin. Karena semakin sering diri kita diajak ngobrol, semakin sering diri kita dikenali, maka kita juga akan semakin bisa menyatu dan peka dengan kondisi diri kita. Itu bisa kita lakukan ketika kita ini tidak terlalu banyak peduli dengan komentar-komentar orang yang seringkali malah membuat kita bingung dengan diri kita. Komentar-komentar itu seringkali muncul karena perkenalan yang singkat, atau karena kesan sepintas, atau karena subjektivitas yang seringkali muncul sehingga itu menjadi confused dalam diri kita. Menurut ini kok aku seperti ini ya, menurut itu kok aku seperti ini ya. Nah, supaya kita tidak bingung, maka kita perlu diam, merenung dan mengenali diri kita, karena sebaik-baik orang yang kenal dengan diri kita itu ya diri kita sendiri. Betul. Bahkan mungkin orang tua kita itu memberi saran, memberi masukan berdasarkan keseharian bersama kita. Tetapi kitalah yang harus bisa menyaring, menyeleksi apa yang sejatinya benar-benar sesuai dengan diri kita. Dan itu Mbak Feti memang harus kita sering lakukan untuk bisa memetakan hal-hal baik yang kita miliki, sehingga apa yang Allah amanahkan itu bisa benar-benar berkembang dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Bakat, potensi, minat itu semua beriringan jika kita tahu cara mengembangkannya. Banyak potensi-potensi baik yang tidak berkembang karena tidak didukung oleh minat atau support dari orang-orang sekitar. Biasanya minat itu muncul karena motivasi dari orang-orang sekitar. Oh, kamu bagus ya, kamu begini, begitu dan sebagainya. Sehingga dia merasa, oh aku ternyata bisa ya di bidang ini. Akhirnya passionnya muncul, hobinya muncul, dan itu semua membuat potensinya jadi semakin melejit. Tetapi kalau kita bergantung kepada komentar orang, bergantung pada motivasi orang, maka akhirnya kita menjadi pribadi yang butuh bensin dari orang lain. Padahal bensin itu sejatinya
ada pada diri kita sendiri, dan itu berasal dari self knowledge kita tadi. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar mampu menjadi versi terbaik dari diri kita. Bukan versi terbaik menurut orang lain. Karena kalau kita nuruti kata orang, nggak ada benarnya. A, B, C, D, D, E, F, G dan seterusnya. Itu masing-masing punya persepsi, punya penilaian yang berbeda tentang kita. Maka kembalilah pada diri kita, renungilah diri kita, kenali lagi diri kita supaya kita benar-benar bisa memaksimalkan amanah yang Allah berikan dalam diri kita ini sebaik-baiknya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang manusia ini diciptakan sempurna oleh Allah, tentu dengan versi diri kita masing-masing, karena kesempurnaan sejatinya memang semuanya milik Allah semata. Tapi Allah telah memberi kita modal ya Ustadzah, bahwa modal ini berupa bakat, potensi, dan minat ini memang harus dibangkitkan dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita memang terlalu banyak mendengarkan orang lain sehingga kita sendiri tidak mengenal. Nah Ustadzah, kalau berkaitan dengan mengenal dan tidak mengenal diri kita, sebenarnya gimana sih cara kita untuk bisa mengenali apa yang sesungguhnya menjadi, kalau di perusahaan biasanya ada analisis SWOT gitu ya, apa kekuatan, kelemahan, kemudian kompetitor dan juga yang menjadi peluang bagi kita. Nah, gimana sebenarnya kita bisa memulai untuk mengenali diri kita sendiri? Silakan. Ya, jadi pengenalan diri itu dimulai dari muhasabah. Muhasabah itu proses untuk selalu berdialog dengan diri. Kalau kata Sayyidina Umar, beliau selalu mengingatkan kita untuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Makna hisab di sini bukan sekedar berhitung saja, tetapi berdialog dengan diri. Hari ini apa hal yang sudah membuat aku bahagia dan bermanfaat bagi orang lain? Hari ini apa yang membuat aku terluka dan membuat orang lain juga terluka? Hari ini apa hal baik yang telah kulakukan? Jadi komunikasi dengan diri kita itu harus lebih intens kita lakukan supaya kita menemukan diri kita sendiri itu versi kita, bukan versi orang lain. Karena pemahaman akan diri itu menjadi modal dasar kita agar kita bisa menempatkan diri kita sebaik-baiknya dalam muamalah kepada sesama manusia. Oh, ternyata diriku ini kalau ada sesuatu yang menyakitiku, aku butuh waktu lama untuk sembuh. Berarti tipeku ini tipe sensitif. Gimana caranya supaya aku tidak berkali-kali terluka? Atau oh, ternyata aku memiliki kemampuan untuk bisa membuat orang lain menerima masukanku. Oh, berarti aku memiliki potensi dakwah untuk bisa mengajak orang lain berbuat banyak kebaikan. Jadi kenali apa potensi yang bisa kita lakukan untuk membawa kemanfaatan bagi banyak umat. Karena kan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia. Nah, itu nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa mengenali apa hal baik yang bisa kita lakukan untuk banyak orang. Dan itu sebagai orang tua kita harus sering mengajak itu melalui diskusi dengan anak kita dari kecil bahkan. Jadi apa yang bikin kamu nyaman, apa yang bikin kamu nggak nyaman, kenapa itu kamu rasakan, kenapa itu terjadi, itu harus sering kita diskusikan. Jadi bukan sekedar berapa nilai matematikamu, berapa nilai bahasa Indonesiamu, apakah bahasa Arabmu lancar atau tidak, tetapi hari ini apa yang membuat dirimu bahagia? Hari ini apa yang membuat engkau kecewa? Jadi refleksi itu perlu kita lakukan bukan kepada hanya sekedar prestasi, tetapi apa yang dia rasakan. Apa yang dia ingin ceritakan itu akan menjadi momentum dia untuk bisa mengenali dirinya melalui bercerita. Itu versi anak-anak.
Oke, baik. Jadi memang benar-benar bisa kita mulai dengan berdialog dengan diri sendiri ya, mitra muslim. Muhasabah, hari ini saya bahagia karena apa, kemudian terluka karena apa? Apakah saya melakukan kebaikan atau keburukan kepada orang lain? Apa yang membuat orang lain juga terluka karena perbuatan saya misalnya, atau bahagia karena perbuatan saya? Nah, ini juga bisa Anda sharing ya, mitra muslim, di 03156245-nya 3 kali, atau WhatsApp di 0855 3009 38. Tentunya juga bisa interaktif ya Anda melalui chat atau di live YouTube Suara Muslim TV. Nanti kita akan kembali, mitra muslim. Kita jeda dulu untuk beberapa pariwara, nanti akan kembali bersama Ustadzah Fauzia dalam Mozaik. Masya Allah ya, ternyata menurut Ustadzah tadi juga sudah disampaikan bahwa ini bisa kita mulai dengan cara berdialog dengan diri sendiri atau bermuhasabah begitu ya Ustadzah. Dan tadi sudah di-spill juga oleh Ustadzah kalau misalnya kita ternyata kok gampang tersinggung ya orangnya ya. Ini berarti kita termasuk orang yang sensitif. Artinya dari muhasabah itu kita bisa menemukan ya Ustadzah ya, apa yang menjadi karakter kita. Kemudian juga mulai kita bisa mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Jadi selanjutnya apa yang bisa kita lakukan Ustadzah? Baik, jadi setelah tadi kita sering berdiskusi dengan diri kita, mengenali diri kita, maka setelah itu terjadi kita perlu menyusun visi hidup dengan konsep based on me gitu ya, berbasis pada potensi diri yang kita miliki, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita harus secara jujur mengetahui bahwa diri kita ini memiliki kelebihan di bidang ini, memiliki sifat yang baik di bidang ini, dan tentu saja secara jujur juga harus mengakui kita memiliki kekurangan pada bidang ini, kemudian juga sifat-sifat ini yang perlu kita perbaiki. Perlu kita jujur mengakui itu semua supaya hal-hal yang baik ini bisa kita legitkan, bisa kita maksimalkan, bisa kita luaskan manfaatnya kepada sebanyak-banyak manusia. Nah, sementara hal-hal yang belum optimal, hal-hal yang masih perlu kita perbaiki, itu juga harus kita terima sebagai bagian diri kita. Dan itu menjadi jihad kita untuk memperbaiki. Karena setelah kita mengetahui apa yang perlu kita perbaiki dan kita berjuang untuk memperbaikinya, itu artinya kita dalam proses untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Karena Rasulullah sendiri selalu mengingatkan kepada kita bahwa muslim yang baik adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu artinya lebih baik dalam segala bidang, baik segala amalan, kemudian kualitas dirinya, kualitas ibadahnya, dan itu bisa kita lakukan bila kita sering muhasabah dan lebih baik dalam self knowledge kita. Maka setelah kita mengerti potensi dan hal-hal yang perlu kita perbaiki, visi hidup ini penting. Aku mau apa, aku mau bagaimana, aku mau jadi apa, kemana langkahku untuk meraih impian atau cita-citaku. Itu harus benar-benar kita tata based on me, seperti yang tadi saya sampaikan. Tentu saja bukan berarti based on me itu egois, gak mau menerima masukan orang lain. Tetapi karena kita tahu potensi kita, kemudian kelemahan kita, maka kita pun berdiskusi dengan orang tua, berdiskusi dengan pasangan, berdiskusi dengan anak-anak kita. Misal nih Umi kepingin seperti ini, kalian kan tahu menurut kalian Umi cocok nggak kalau menekuni bidang ini. Nah itu bagian dari membuka diri untuk menerima masukan orang-orang yang selama ini juga berinteraksi lama dengan kita. Karena seperti orang tua, pasangan, anak, pasti mereka akan mengenal kita apa adanya, berbeda dengan orang-orang yang di luar rumah. Biasanya kalau di luar rumah tuh kita punya lapisan-lapisan kesekian untuk tampil di hadapan publik. Tapi kalau di rumah itu kita asli apa adanya, dan masukan dari orang terdekat itulah yang akan menjadikan tambahan referensi untuk kita membuat visi. Dan visi itu bisa diedit Mbak Feti, bisa diperbaiki setelah kita berproses. Oh ternyata langkah ini perlu diperbaiki, yang ini bisa aku skip dulu, yang ini bisa aku perdalam supaya ini akan jadi lebih baik. Intinya semakin kita tahu diri kita, maka kita akan semakin tahu apa yang mesti kita lakukan.
dan apa yang mesti kita hindari supaya hal-hal yang baik itu semakin berkembang dan yang belum baik bisa kita optimalkan untuk jadi lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi setelah kita berdialog dengan diri sendiri ya mitra muslim, kita menjadi tahu apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, kalau tadi penjelasan Ustadzah yang kedua tadi menyusun visi hidup ini berarti diawali dari menerima gitu ya, menerima keadaan diri kita, baik kelebihan maupun kekurangannya, based on me, bukan based on orang lain. Kadang kita suka tanpa sadar membanding-bandingkan diri kita sama orang lain ya Ustadzah ya. Betul. Dan itu justru akan membuat kita terjebak pada perasaan putus asa karena merasa nggak bisa seperti mereka-mereka. Gitu. Makanya tadi kita harus menguatkan diri kita untuk best version on me. Jadi versi terbaik itu tentang diri kita gitu. Karena Rasulullah sendiri kan tadi sudah mengingatkan bahwa Muslim yang baik adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Yang dibandingkan siapa? Ya dirinya sendiri. Bukan hadis itu menyebutkan bahwa si fulan lebih baik dari si fulan dan sebagainya. Tapi kita ini sedang berpacu untuk menjadi lebih baik dengan diri kita sendiri. Dan itu akhirnya kita akan sibuk Mbak Fetty untuk memperbaiki diri kita karena kita ini sedang membaikkan diri kita setiap hari. Karena Rasulullah mengingatkan kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin, baik kualitas ibadahnya, kualitas dirinya, kemudian kualitas muamalahnya, berarti kita rugi. Karena Rasulullah sendiri mengingatkan kita untuk selalu ada progres, selalu ada perbaikan. Artinya apa? Emang kita harus membaikkan diri kita terus kok. Kalau kita membaikkan diri kita, insya Allah kualitas hidup kita membaik, orang-orang sekitar kita juga akan merasakan manfaatnya. Ya, dan tadi juga Ustazah sampaikan ya mitra muslim bahwa dengan kita mengenali kemudian menerima kondisi apapun diri kita, maka selanjutnya adalah ini tentang jihad ya, tentang perjuangan bagi diri kita untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, kemudian melejitkan potensi apa yang sudah kita temukan sebagai potensi kita. Nah, Ustazah, gimana sih cara kita bisa menyusun visi hidup dengan kita mengenali kekurangan dan kelebihan kita? Mungkin bisa disampaikan contohnya gitu yang simple gitu Ustazah supaya kita bisa lebih memahami. Terima kasih. Baik. Jadi visi hidup ini goal hidup kita. Pastinya visi kita husnul khotimah itu yang paling utama gitu kan. Menghadap Allah dalam kondisi terbaik. Tetapi menuju ke sana pasti ada jalan yang harus kita tempuh. Visi hidup ini bagaimana kita bisa memberi banyak manfaat kepada sebanyak mungkin manusia. Nah, masing-masing orang punya cara. Misal Mbak Fetty punya potensi dan kelebihan pada bidang dakwah, mengajak orang melalui komunikasi. Berarti jalan inilah yang akan kita perkuat untuk bisa menjadi visi kita ini husnul khotimah. Cara kemudian tahapan apa yang akan kita lakukan. Misal tahun ini saya ingin bisa berinteraksi dengan sekian komunitas dakwah. Saya ingin memberi manfaat kepada sekian orang dengan cara apa. Nah, visi kita cuma satu sih Mbak. Saya pikir semua muslimah itu cuma pingin husnul khotimah aja. Ya. Pasti. Itu cita-cita tertinggi, itu big vision kita. Tetapi menuju ke sana, hari ini, kemudian bulan ini, tahun ini, apa yang harus kita lakukan? Itu harus terstruktur supaya kita ini nggak bingung karena dunia ini banyak melalaikan. Kita sudah punya planning, itu aja masih bisa kelewat, apalagi kita nggak punya planning. Jadi memang to do list kita ini harus kita lakukan detail. Hari ini ngapain, besok ngapain, kemudian kita muhasabah hari ini, aku udah punya rencana seperti ini, ternyata ini yang belum terlaksana. Kenapa itu terjadi? Jadi akhirnya kita nggak sempet tuh gibahin orang, nggak sempet tuh ngurusin orang, karena kita sibuk membaikkan diri kita. Ya, Masya Allah, dan ini butuh kesungguhan ya mitra muslim pastinya dalam berjuang, dalam berjihad ini sendiri. Ketika kita sudah memiliki visi hidup dan kemudian kita memiliki motivasi kuat juga untuk mewujudkannya, maka insya Allah kita nggak sempat untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Nanti akan disambung lagi ya mitra muslim dan Ustazah, dan silakan Anda untuk terus gabung di 03156245-nya 3 kali, melalui WhatsApp di 0855 3000 938 dan juga melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Pak Rizky nanti akan saya bacakan setelah jeda, insya Allah. Kita jeda dulu, nanti akan kembali dalam Mozaik.
Ini salah satunya ada Pak Rizky yang mengirimkan melalui WhatsApp Ustadzah. Beliau menyampaikan salamnya untuk Ustadzah dan juga mitra muslim semuanya. Beliau menyampaikan bahwa ini memang kita diuntungkan juga dengan teknologi yang sangat canggih sehingga membuat kita punya energi untuk mengenali diri kita sendiri. Dan beliau juga sampaikan meskipun sudah usia 55 tahun masih terus gitu ya, terus untuk berusaha mengembangkan diri dan juga belajar mengenali diri. Jadi nggak ada kata terlambat begitu ya Ustadzah ya untuk mengenali diri. Ya, jadi memang proses self knowledge itu sepanjang hayat, Mbak Feti. Karena setiap usia itu selalu ada perubahan. Misal semakin bertambah umur semakin sensitif, semakin bertambah umur mungkin ada lebih suka lupa-lupa. Jadi kita menghadapi perubahan itu pun juga harus siap. Kalau kita sering ngobrol, sering mengenal diri kita, maka akan ada penerimaan, acceptance bahwa oh iya sekarang aku udah bertambah usia ya, berarti hal ini yang harus aku tambah, yang ini harus aku kurangi. Jadi memang sepanjang hayat proses mengenal diri itu, karena setiap tahun bahkan setiap bulan kita ini bisa berubah kok. Betul. Gitu. Nah, kepekaan akan perubahan itu harus kita sendiri yang mengenali. Jangan sampai anak-anak kita yang ibu sekarang kok lebih suka ngegas ya gitu. Justru orang lain yang protes, kita nggak mengenali kenapa kok aku suka ngegas ya. Nah itu yang harus kita sering aja obrol diri kita. Kenapa ya kok anakku jadi suka komen sekarang ibu kok suka ngegas, atau pasangan kok sekarang ibu suka lupa. Nah perempuan itu kadang kalau banyak pikiran gitu kan, jadi nggak fokus. Betul. Pikiran yang berat. Nah kita urai kenapa ya kok aku seperti ini. Jadi kita ini bisa jadi psikolog diri kita sendiri Mbak Feti. Asal kita ini mau meluangkan waktu untuk kenal dan ngobrol dengan diri kita. Harus sering diajak ngobrol supaya ada sinkronisasi antara apa yang kita mau dengan diri kita sendiri ini. Karena kalau kita mau ini mau itu sementara diri kita tidak dalam track yang sama, maka jadinya kita akan lelah karena kita membuat visi yang tidak selaras dengan kondisi diri kita. Begitu. Nah itulah pentingnya maka muhasabah diri untuk mencapai pemahaman bahwa seperti inilah diri kita, itu akan membuat kita semakin merasa berterima kasih atas segala yang Allah beri untuk kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi nggak ada yang Allah ciptakan satupun di dunia ini termasuk penciptaan kita ini sia-sia. Pasti semua ada manfaatnya. Sehingga dengan perasaan itu maka syukur yang akan kita miliki, dan dari syukur itulah kita akan bisa menerima kondisi diri kita ini dengan perasaan yang bahagia bahwa inilah aku, inilah amanah yang Allah berikan kepadaku. Kusyukuri, kulejitkan yang sudah Allah berikan, dan kuperbaiki apa-apa yang belum sempurna dalam diriku. Meskipun untuk kesana memang long life, karena memang kita ini selalu belajar untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ya, Masya Allah. Dari step yang kedua tadi Ustadzah tentang menyusun visi hidup, kita meyakini bahwa Allah is the very best planner gitu ya. Kita ini yang merencanakan ini itu, tapi kalau Allah tidak berkehendak tentu tidak akan terwujud gitu. Betul. Nah kadang-kadang kita manusia ini suka komplain gitu loh. Suka nggak terima kalau misalnya apa-apa yang sudah kita rencanakan baik ternyata nggak sesuai harapan. Nah gimana ya Ustadzah supaya kita ini bisa menyemangati diri terus bahwa itu tadi, bahwa Allah ini maha perencana terbaik, sementara kita kadang-kadang menyukai sesuatu yang sebenarnya tidak baik bagi kita. Silakan Ustadzah. Iya. Jadi memang seorang muslim itu selalu punya planning, karena memang kita ini sangat menghargai waktu. Karena kalau nggak di planning harian aja, hari ini aku mau kemana, mau ngapain, ketemu siapa, apa yang harus kulakukan, itu rasanya semua tuh nggak terstruktur. Nah dalam planning itu kita harus punya plan A dan plan B. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, bismillah hari ini aku punya aktivitas seperti ini, mohon ridhomu, mohon lancarkan. Tetapi di akhir doa kita perlu tambahkan lagi untuk membuat kita siap ketika planning itu nggak terjadi atau tidak sana. Mohon
bimbingan-Mu ya Allah. Jika apa yang hamba rencanakan ini tidak baik menurut Engkau, maka gantilah dengan yang lebih baik dan bantu hamba untuk ridho dengan ketetapan-Mu. Jadi itu sudah kita latih diri kita. Misal kita sudah bikin A, B, C, D sampai Z hari ini, qadarullah yang D, E, F, G nggak terlaksana. Karena kita sudah meniatkan dari awal, kalau emang nggak baik menurut Allah, maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Maka kita sudah bicara dengan diri kita bahwa kalau nggak terlaksana berarti menurut Allah nggak baik untuk saya. Itu udah kita siapkan dari awal. Karena kalau kita udah terlalu fokus dengan planning ini harus terlaksana, harus terwujud dan sebagainya, maka kita akan mengatur Allah akhirnya. Karena kita merasa ini yang terbaik. Boleh, tetapi selalu tutup doa kita dengan hamba yakin bahwa rencana mulai yang terbaik atas rencana hamba. Bantu hamba untuk ridho, bantu hamba untuk ikhlas dengan apapun ketetapan-Mu yang pasti lebih baik dari rencana yang hamba buat untuk hari ini. Itu kita sedang ngobrol dengan diri kita, Mbak Feti, supaya kalau plan A kita nggak terlaksana, insya Allah plan B-nya Allah lebih baik. Jadi kita siap dengan sekian persen kondisional yang akan terjadi karena itu memang hak prerogatifnya Allah. Begitu Mbak Feti. Iya, Masya Allah ya. Terus menerus menyemangati atau mengingatkan diri bahwa memang Allah Maha Perencana terbaik dan segala sesuatu tentu menjadi hak prerogatifnya Allah. Bu Dian ini menanyakan melalui WhatsApp, Ustadzah, apakah tadi yang seperti disampaikan oleh Ustadzah untuk kepada anak kita ini bisa dimulai ketika anak SD gitu ya, untuk mengajari anak-anak mengenali potensi mereka. Misalnya ini anaknya Bu Dian ini kalau diamati menurut beliau sangat kesulitan dengan matematika gitu, dan beliau tidak ingin memaksakan karena akan membuat si anak stres gitu ya. Tapi gimana Ustadzah agar tetap bisa mengikuti kurikulum, karena kan mau nggak mau dia harus ikut pelajaran itu, tapi jangan sampai dia stres tuh seperti apa? Baik, terima kasih Bu Dian, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebenarnya melatih anak untuk mengenali potensi itu bisa dilakukan melalui refleksi harian. Bahkan dari TK itu sangat bisa. Hari ini apa yang kamu sukai nak? Apa pengalaman yang menurut kamu wow gitu kan, amazing gitu. Terus kita tanya juga, yang menurut kamu hari ini kurang bikin kamu nyaman apa? Jadi bukan pelajarannya, tapi perasaannya dulu. Jadi ketika dia mengenali perasaannya, oh ketika aku bertemu ini aku nggak nyaman, ketika aku temu ini aku nyaman, itu artinya dia mengenali peta dirinya. Nah semakin dewasa kita sudah semakin kompleks ya, karena sudah untuk SD sudah ada pelajaran-pelajaran yang mau tidak mau harus diikuti. Maka kita refleksi juga, kenapa sih menurut kamu matematika ini membuat kamu nggak nyaman? Jangan-jangan cara penyampaian gurunya yang bikin dia nggak jelas, atau jangan-jangan tugas-tugas yang banyak bikin dia nggak enak. Kita kan nggak mengerti. Nah, tanya penyebabnya apa, lalu kita cari bersama-sama solusinya. Nah, menurut kamu kalau yang seperti ini apa yang harus kamu lakukan? Berarti based on you, menurut kamu dulu. Bukan menurut ibu loh ya, karena pengalaman ibu sekolah zaman dulu beda dengan zaman sekarang beda. Kalau anak-anak sering dilatih untuk mencari solusi seperti itu, maka dia akan percaya diri untuk komunikasi dengan kita. Dengan syarat kita tidak boleh memberikan respon negatif atas ucapan anak. Misal, aku nggak suka matematika soalnya tugasnya banyak. Terus kita udah mulai ngegas nih, kamu sih tugasnya banyak ditumpuk-tumpuk nggak dikerjain, mandek itu komunikasi. Kita harus bongkar lagi, tugas bisa banyak itu kenapa ya? Jadi apa kita gali terus versi anak-anak supaya akhirnya dia menemukan, oh iya ternyata aku sendiri yang nggak bisa ngatur waktu ya Bu ya, gitu. Itu versi dia. Bukan menurut ibu sih kamu kurang bisa ngatur waktu, kebanyakan nonton ini itu dan sebagainya, itu menurut ibu. Itu akan potong kompas, walaupun pada akhirnya dia akan merasa seperti itu, tapi akan berbeda jika anak sendiri yang menemukan. Itu yang pertama Mbak Feti. Jadi ajak refleksi. Yang kedua, kenalkan manfaatnya. Jadi kita perlu cari perspektif matematika yang menyenangkan versi anak-anak. Karena kadang anak-anak yang kesulitan matematik dan ilmu-ilmu lainnya itu seringkali konsep yang sebelumnya belum difahami. Jadi semakin bertambah kebingungannya. Terutama untuk anak-anak yang kelas rendah, yang transisi dari TK ke sekolah dasar awal, konsep konkretnya harus difahamkan dulu sebelum ke konsep abstrak. Nah seringkali anak-anak udah dapat konsep abstrak sebelum konsep konkret itu dia pahami.
Nah, ini yang perlu kita review lagi kepada anak-anak supaya dia punya perspektif bahwa yang sulit itu belum tentu tidak bisa selamanya. Pasti ada momen dia mendapatkan pemahaman yang sebelumnya tidak didapatkan. Dan yang terakhir, anak harus kita motivasi untuk selalu berdoa kepada Allah sebagai pemilik ilmu agar diberikan pemahaman pada bidang-bidang yang dia merasa kesulitan. Jadi kembali ke Allah lagi. Sejak SD pun bisa kita lakukan, bahkan dari TK. Jadi kita sebagai orang tua sebenarnya sebagai pendamping dan fasilitator begitu ya. Coach juga, seorang coach bagi anak gitu. Masya Allah. Ini ada Pak Handi yang menanyakan melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Nanti coba saya bacakan setelah jeda ya Ustazah. Juga ada Bu Elo yang mengirimkan melalui WhatsApp. Insya Allah. Tadi Bu Majid mohon maaf, ini juga kita jeda dulu. Nanti mungkin bisa disambung di sesi yang terakhir bersama Ustazah Fauziah. Pak Handi melalui channel YouTube Suara Muslim TV menanyakan apakah perlu tes bakat minat ini Ustazah untuk mengetahui bakat dan minat kita. Saya sambung juga dengan pertanyaan Bu Elo yang mengetahui bagaimana kalau kita menghadapi seseorang yang sifatnya labil gitu ya, dan parahnya sering istilahnya menggembosi gitu. Jadi kita itu sering disakiti sehingga membuat kita nggak semangat gitu ya karena komentar-komentarnya. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Hendi tadi ya. Pak Hendi. Tes bakat minat itu merupakan alat bantu. Yang pertama yang harus mendeteksi bakat minat dari putra-putri kita itu tentu kita menanyakan dulu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Apa hal yang menurut dia kalau itu dilakukan itu semangatnya itu menyala gitu. Karena setiap orang perlu dilatih untuk mengenali dirinya dan itu orang tua yang harus melakukan. Nah, tinggal kita juga mencocokkan dalam observasi kita keseharian karena anak-anak kan sering bersama kita cocokkan dengan oh dia ngomong begini, aku tuh sukanya begini. Nah, kesukaan anak, minat anak itu perlu kita bantu dengan skill-skill yang mendukung. Nah, kalau dia sudah memang bakat kemudian juga minatnya di sana, maka skill yang mendukung itu akan semakin melejitkan potensinya. Tentu saja ini benar-benar harus based on discussion dengan anak kita, ngobrol. Supaya anak tidak merasa bahwa hidupnya ini terus-menerus diatur oleh orang tua. Orang tua menunjukkan, mengarahkan berdasarkan pengalaman dan juga observasi selama anak bersama orang tua. Tetapi endingnya tetap anak harus merasa ridho dan ikhlas melaksanakan itu semua, supaya jangan ada keterpaksaan dan perasaan bahwa udah deh terserah ibu aja gitu. Jadi kayak robot akhirnya menjalankan sesuatu tidak dengan ridho, tidak dengan ikhlas, tapi akhirnya terpaksa karena merasa nggak ada pilihan selain nurut dengan orang tua. Nah, tentu diskusi antar anak dan orang tua ini akhirnya akan mencapai titik temu supaya tidak ada yang merasa terpaksa menjalani hidup. Karena kalau udah merasa terpaksa, nanti 5-6 tahun kemudian dia pasti akan ngungkit itu kepada orang tuanya. Ini kan semua gara-gara pilihannya ibu atau ayah. Kalau udah seperti itu udah nasi udah jadi bubur, udah jadi kejadian masa lalu yang tidak bisa diulang lagi. Yang terjadi adalah perasaan kecewa yang terus-menerus terjadi. Jadi memang Mbak Andi, tes bakat dan minat itu hanyalah alat untuk semakin mempertajam akurasinya. Tetapi sejak awal deteksi itu perlu dilakukan oleh orang tua berdasarkan observasi dan diskusi dengan anak. Sampai akhirnya oke, kita sepakat kamu mengambil jurusan ini berdasarkan pilihanmu dan ridho ibu ayah. Jangan sampai anaknya pingin, orang tuanya nggak ridho, atau orang tuanya ngebet, anaknya nggak suka. Akhirnya salah satu di keduanya akan menjalani hidup ini dengan keterpaksaan, dan itu membuat penyesalan yang seringkali akan menjadi luka batin yang 10-20 tahun kemudian menjadi PR yang harus diselesaikan. Gitu. Ya. Baik Bu Elo tadi, bagaimana dengan orang lain yang mengomentari kita sehingga kita membuat tidak semangat? Mungkin tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Ustazah juga.
pilihannya kembali ke kita lagi Bu Elo. Kalau kita siap dengan orang itu ya kita main aja sama dia. Nanti lama-lama kita kebal. Oke. Jadi ada semacam imunitas gitu kan. Tapi kalau kita nggak siap, melipir aja, jauhin dia dulu gitu. Karena kita nggak harus memaksakan diri untuk terlihat baik-baik aja kalau kita nggak suka. Betul. Jadi kalau dia memang komentar-komentar itu pedes, bikin kita nggak nyaman. Kalau diri kita lagi sehat, jadi misal kayak ada orang sekitar kita sedang flu atau batuk. Kalau kita sedang sehat, it's okay. Imun kita cukup untuk menghadapi kondisi itu. Tapi kalau kita emang lagi nggak baik-baik aja, mundur aja. Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Nggak usah merasa, kok kelihatan aku menghindar. Emang sementara saya menghindar karena saya sedang nggak baik-baik aja. Dan itu boleh. Kita kenal diri kita nggak baik-baik aja atau baik-baik aja, itu diri kita sendiri. Gitu. Jadi nggak usah terlalu pengen tampil sempurna, bisa bergaul dengan siapa saja, itu menyiksa. Kalau kita emang nggak siap, nggak nyaman, mundur dulu sampai nanti kita siap dan bisa bergabung kembali. Oke, Masya Allah, ini jelek banget gitu ya. Sebagaimana kesehatan fisik, kesehatan jiwa itu juga sangat penting gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah, tentang diskusi ini tadi juga ditanyakan oleh Bu Karis ya, berarti memang perlu kita berdiskusi juga untuk melejitkan potensi, terutama anak-anak kita. Diskusinya sama anak-anak juga agar kita mengetahui apa sebenarnya yang dia rasakan dan dia inginkan, begitu ya, Ustazah. Betul. Baik, Ustazah, kita sudah di akhir sesi, mungkin bisa direview kembali apa nih yang perlu kita highlight berkaitan dengan mengenali diri untuk melejitkan potensi. Baik. Jadi untuk bisa lebih kenal dengan diri kita, tidak lain dan tidak bukan kita harus sering ngobrol dengan diri kita. Harus sering melakukan muhasabah dan itu harian supaya nggak numpuk. Jadi akhirnya kita punya kesimpulan bahwa hari ini alhamdulillah aku bisa melejitkan potensi yang ini, bisa bermanfaat ini kepada orang lain, dan ini yang aku skip, aku belum bisa untuk lakukan. Insya Allah aku akan berbagi di hari esok, dan hari esok insya Allah bismillah akan lebih baik dari hari ini. Jadi psikolog diri kita adalah diri kita sendiri. Karena Allah sudah memahamkan itu pada diri kita bahwa ciptaan Allah itu terbaik pada versi masing-masingnya. Jadi tidak perlu kita kecewa karena kita membandingkan dengan kondisi orang lain, tetapi yang perlu kita perkuat adalah rasa syukur bahwa kondisi saat ini, diri kita hari ini adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Maka bersemangatlah, bergembiralah, bersyukurlah karena Allah sudah memberi banyak begitu nikmat untuk kita, dan jadikan itu sebagai cara kita untuk berkhidmat kepada sebaik-baik kemanfaatan bagi sebanyak mungkin manusia. Bismillah, semoga Allah mampukan dan semoga Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Belajarnya sepanjang masa ya. Betul. Karena kita juga semakin berkembang juga Mbak Feti. Baik Ustazah, terima kasih banyak hari ini sudah berbagi untuk kita semua, menjadi pengingat bagi kita bahwa sebagai manusia memang kita harus terus berjuang, kemudian juga bersyukur atas apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu untuk Ustazah sekeluarga. Amin. Doa yang sama untuk Mbak Feti dan terima keluarga. Kasih sekali lagi, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya mitra muslim, hari ini kita saling mengingatkan lagi bahwa kita ini memang perlu untuk terus melatih diri. Kali ini melatih untuk mengenali diri kita sendiri, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan, dan kita bisa melejitkan potensi. Tapi sekali lagi kembali kepada Allah, karena Allah lah yang maha perencana terbaik, dan pasti apa yang ditakdirkan adalah hal yang baik. Terima kasih mitra muslim semuanya. Sesaat lagi nanti kita tunggu adzan duhur ya, lalu disambung juga dengan mimbar duhur. Insya Allah nanti jam 1 ada jelajah Al-Quran. Terima kasih rekan-rekan di Suara Muslim Radio Network, dan Anda semua mitra muslim yang menyimak melalui Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Mitra FM Batu, dan juga Samara FM Tulung Agung. Produser Elsa Karunisa dan saya Feti Aisyah pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.